Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Nur Kamali Syabana, mahasiswi PGMI kelas G semester 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Epistemologi Pendidikan Islam. 1. Hakikat epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kata, pikiran, percakapan, atau ilmu. Secara tradisional, pokok persoalan epistemologis meliputi sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan, bidang, batas dan jangkauan pengetahuan, serta validitas berbagai klaim terhadap pengetahuan. Menurut Ngainum, secara bahasa, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau ulasan. Maka berdasar bahasa, epistemologi adalah sebuah teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah sebagai berikut. 1. Filsafat, yaitu sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, metode, memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuan. 3. Sistem, bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. 2. Ruang lingkup epistemologi. Diungkapkan oleh Dagobert de Runners bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sementara itu, Azumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi sendiri pertama kali muncul pertengahan abad ke-19 oleh J.F. Rarir dalam bukunya Institute of Metaphysics. Persoalan epistemologi tersebut sebenarnya sudah dimulai dalam pertentangan antara Heraklitus melawan Parmenides yang pada dasarnya merupakan sengketa fundamental, sebab yang mereka persoalkan sudah berupa masalah kebenaran pengetahuan. Dalam teori epistemologi terdapat beberapa aliran. Pertama, golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan, yaitu aliran 1. Rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri. Yang ketiga, kritisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan jiwa atau pikiran manusia sendiri. Kedua, golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya. Aliran-aliran tersebut 1. Realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Yang kedua, idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. 3. Implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam. Epistemologi sebagai solusi mengatasi problema pendidikan Islam. Berbagai upaya dipandang belum mendasar dan masih
parsial. Upaya yang bersifat mendasar dan strategis untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui konsep epistemologis yang dibangun berdasarkan ajaran Islam. Epistemologi atau paradigma ilmu pendidikan Islam itu adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas ilmu pendidikan sebagaimana Islam memahaminya. Pada taraf ini, paradigma Islam, epistemologi pendidikan Islam menuntut adanya desain besar tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Fungsi paradigma ini pada dasarnya untuk membangun perspektif Islam dalam rangka memahami realitas ilmu pendidikan Islam dengan ditopang oleh konstruk pengetahuan yang menempatkan wahyu sebagai sumber utamanya. Yang keempat, model berpikir Nayani, Burhani, Irfani dalam pendidikan Islam. Model berpikir Bayani. Secara bahasa, Bayani bermakna sebagai penjelasan, pernyataan, ketetapan. Sedangkan secara terminologis, Bayani berarti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma, dan ijtihad. Epistemologi Bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni teks nas atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. B. Teks non-nas berupa karya para ulama. Model berpikir Burhani. Kata Burhani diambil dari bahasa Arab al-burhan yang berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Sedangkan kata yang memiliki makna sama dengan al-burhan dalam bahasa Inggris adalah demonstration. Arti dari kata demonstration adalah berpikir sesuai dengan alur tertentu atau penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Model berpikir Irfani. Irfan dalam bahasa Arab semakna dengan ma'rifah yang diartikan dengan al-ilm. Di kalangan sufi, kata irfan dipergunakan untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang tertinggi yang dihadirkan ke dalam qalb dengan cara kasyf atau ilham. Di kalangan kaum sufi sendiri, ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan langsung tentang Tuhan berdasarkan atas wahyu atau petunjuk Tuhan. Berbeda dengan kedua epistemologi sebelumnya, sumber epistemologi Irfani adalah intuisi. Karena menggunakan intuisi ini, maka status keabsahannya acap kali digugat baik oleh tradisi Bayani maupun Burhani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.